Kalau sudah buka YouTube kami, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Saat anda baca Al-Quran, rasakan Allah sedang berbicara sama anda sendiri. Allah sedang berbicara, dan kita lagi mendengar Allah berbicara sama kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apalagi kalau baca Al-Fatihah, berhenti. Siti Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan kalau Rasulullah SAW membaca suratul Fatihah, kana yufassiruha tafsira. Artinya setiap satu ayat dia berhenti, terus tidak disambung. Kalau kita melihat orang keburu sambungnya, apalagi tarawih, apalagi kampung-kampung ya. Kita tak tahu dia baca apa, tapi habis waladhdallin, oh tahu ini baru Al-Fatihah. Alhamdulillah, an-na'im, alhaakumut takatsur. Saking cepat. Saya heran di Indonesia kenapa tarawih seperti ini. Seolah jalan-jalan ada pengumuman, barang siapa yang cepat selesai tarawih dapat juara satu ya. Namanya tarawih, saking panjang salatnya, nikmati. Tak usah panjang. Oleh karena itu ulama mengambil alih daripada panjang menjadi 11, tapi panjang rakaatnya, panjang bacaannya, dikurangi bacaannya, tapi diperbanyak jumlah rakaatnya. Tapi orang yang belum faham tetap mensalahkan, yang 20 tak boleh, yang 11 harus. Sama saja boleh. Mau 11 boleh, mau 20 boleh, tidak mau tarawih sama sekali boleh. Kenapa dimasalahin? Jadi masalah, diributin setiap tahun. Sampai ada orang datang ke rumah saya, minta jalan keluar. Ini tarawih 11 atau 20. Ini satu pun urus, satu wakilnya, tapi kayaknya beda alirannya. Harus 11. Rasul tidak pernah lebih daripada 11. Sebagaimana kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, 11 di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Betul, hadis ini sahih. Tapi Makkah dan Madinah 20. Masa selama ini Makkah dan Madinah sesat? Jadi sudah masuk neraka dong. Ribut di depan saya. Enti datang mau tanya atau mau ribut? Kalau mau ribut silahkan keluar. Atau mau bertanya, diam. Udah, tolong jelasin jalan keluarnya bagaimana. Begini saja. Kalau sudah selesai salat Isya, kasih pengumuman kepada jamaah, mohon maaf Bapak Ibu jamaah masjid kami, tahun ini kita tidak ada tarawih di masjid kita. Udah, tutup masjid, selesai. Karena tarawih sunnah, tapi bersatuan kita wajib. Wajib lebih utama daripada sunnah. Udah, selesai. Kenapa dipermasalahkan? Memang Rasul tidak pernah lebih daripada 11, tapi sebelum kita membayangkan jumlahnya, jangan lupa caranya. Kata Siti Aisyah, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan bertanya indahnya salatnya dan panjangnya salatnya Rasul. 11 itu. Sampai satu rakaat 700 ayat. InsyaAllah kalau ada yang mau laksanakan 11 seperti Rasul, saya jamin tidak ada makmum di belakang kita. Mana yang bisa 701 ayat, 700 ayat satu rakaat? Oleh karena itu jamaah sekalian, kita menjalani agama, jangan saling mengingkari, jangan saling menyesatkan. Pemahaman agama itu sangat luas, dan Rasulullah tidak pernah dipilih, ditawarkan dua hal, selalu Rasul mengambil yang termudah demi umatnya. Mana yang termudah? Termudah 11, jalanin 11. Yang termudah 20, jalanin 20. Demi kebaikan umat. Termasuk dalam beribadah, kita banyak memperhatikan ada orang luar biasa komitmen menjaga salat, tapi tidak pernah salat yang tumanina. Fahamkan tumanina? Tidak pernah salat yang tumanina. Selalu buru-buru. Seolah-olah ada yang kita melihat salatnya seperti ada orang yang kejar dia. Coba kita lihat.
Di luar lagi, di luar apa? 23 rakaat 7 menit itu di luar. Itu di luar kemampuan manusia. 23 rakaat 7 menit. Ada orang, saya mendengar ada seorang teman saya, seorang ustaz yang membahas masalah itu. Ini salat apa ini? Saya bilang, ustaz, antum salah faham. Ini bukan salat, ustaz. Ini olahraga. Olahraga yang bisa mampu menggerakkan badannya 23 kali agar bisa yang selesai cepat dapat juara 1. Jadi ini bukan salat. Oh gitu ya, ini cerita benar ini. Jadi jangan suuzan ya. Beda salat sama gerakan badan. Kalau gerakan badan bukan namanya, bukan salat. Tumaknina dalam salat rukun sebagaimana rukun Al-Fatihah. Kalau ada orang salat tanpa baca Al-Fatihah, sah tidak? Sama. Salat tanpa tumaknina tidak sah. Contohnya ada seorang sahabat masuk ke masjid, dia salat. Selesai salat datang menghadap Rasul, mau salaman, Rasul tidak menjawab. Bahkan Rasul menegur, salli fa innaka lam tusalli, salat dulu karena kamu belum salat. Juga Rasul menganggap dia belum salat, padahal dia masuk salat tahiyatul masjid. Dia masuk lagi, salat lagi, datang kepada Rasul mau salaman, Rasul tidak menjawab. Salat dulu karena kamu belum salat. Sampai 3 kali. Dia bolak-balik 3 kali salat, datang ke Rasul, menghadap Rasul, dan Rasul tidak menjawab salamannya. Salli fa innaka lam tusalli, salat dulu karena kamu belum salat. Padahal dia bergerak rukuk, sujud, baca dan tahiyat. Tapi kenapa Rasul menganggap dia belum salat? Karena tidak membawa tumakninah, ketenangan dalam salat. Tumakninah maksudnya apa? Menggerakkannya pelan-pelan, membaca dengan khusyuk, rukuknya dengan khusyuk, terbawa kemudian. Dan subhanallah, kalau kita perhatikan, sering saya mendengar ada seminar belajar salat khusyuk, ada perintah untuk salat yang khusyuk. Saya sekarang memberikan jawabannya. Tidak ada di dalam Al-Quran perintah untuk salat khusyuk. Sekali lagi saya ulang, tidak ada di dalam Al-Quran atau hadis perintah untuk menggerakkan salat khusyuk. Tidak ada. Terus salat khusyuk yang kita baca dalam Al-Quran itu apa? Itu sifat hamba-hamba yang melaksanakan salat khusyuk, bukan perintah. Terus bagaimana kita bisa menhadirkan, mendatangkan khusyuk? Yang bisa menjaminkan kekhusyuan dalam salat, tumakninah. Kembali lagi, tumakninah diperintahkan tumakninah, bukan diperintahkan khusyuk. Kalau kita bisa tumakninah, akan khusyuk terbawa. Seberapapun persen kekuatan tumakninah akan terbawa sama beberapa persen kekhusyuan. Kehilangan khusyuk karena kehilangan tumakninah. Kalau tumakninah selalu ada, insyaAllah khusyuk selalu ada. Dan ini butuh latihan. Jangan harap satu saat 100% salat sunnah qabliyah kita atau ba'diyah kita atau salat wajib 100% khusyuk. Jangan harap itu. Jangan harap. Ada seorang tabi'in berkata, aku melatih diri untuk salat yang khusyuk 20 tahun latihan, mujahadah, terus bekerja keras 20 tahun. Baru aku 20 tahun kemudian menikmati salat. Berarti jamaah sekalian, kita butuh waktu. Saya tidak mau berkata supaya ibu-ibu jangan putus asa. Ya, 20 tahun terus gimana ini? Apalagi yang sudah tua-tua, gimana 20 tahun lagi masih ada ya. Tapi intinya jangan kita berhenti untuk terus berusaha tumakninah, bukan khusyuk. Karena kalau sudah bisa tumakninah akan terbawa kekhusyuan. Bagaimana cara tumakninah? Gerakannya, bacaannya, jangan sambung-sambung ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Oh, nikmat. Jangan terlalu panjang. Allah, kepanjangan.
Tapi yang standar lah, yang wajar, yang apa namanya, sederhana, Allahu Akbar. Ucapannya pun jelas, Allahu Akbar. Apa Allahu Akbar? Allahu Akbar. Ketika membaca dalam talbiyah, memulai dalam talbiyah, baca doa iftitah kita. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana musyrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya. Yang kita hafal. Atau subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Atau doa yang saya suka, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataaya kama yanqa ath-thabu al-abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i thalji wal barad. Atau doa yang disukai Nabi Muhammad SAW, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ardi alim al-ghaibi wash shahada alim al-ghaibi wash shahada anta tahdi khalqaka lima Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ardi alim al-ghaibi wash shahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ini saya paling suka doa ini khususnya di waktu malam, seperti tahajud atau witir, karena Rasulullah SAW suka membaca doa ini. Dan memang agak panjang sedikit, tapi Bapak Ibu kalau antum baca melalui buku-buku zikir-zikir sehari-hari, pagi dan petang atau pagi dan sore, InsyaAllah kalau kita rutin mengamalkannya, walaupun kita awal-awalnya megang bukunya, tapi lama-kelamaan InsyaAllah hafal. Dari mana saya bisa hafal? Saya tidak lahir dari perut ibu saya hafiz, tapi karena sering mengamalkan, sering dibacakan, sering dibelajari, alhamdulillah lama-lama kelamaan hafal. Kita sering melihat banyak jamaah hafal Yasin. Kenapa kok bisa jamaah hafal Yasin walaupun ibu sudah 90 tahun? Saya pernah lihat ada seorang ibu di kampung usia 90 tahun tapi hafal Yasin luar biasa. Tanya, pernah enggak belajar? Dia bilang enggak, cuma ikut Yasinan, lama kelamaan hafal. Ya 90, berarti sudah 40-50 tahun ikut Yasinan. Kalau sudah 50-40 tahun ikut Yasinan tapi tidak hafal, oh berarti harus periksa otaknya. Karena subhanallah kebiasaan otak ini, apapun yang sering ulang berkali-kali pasti hafal. Saya kenal ada jamaah ketika dia megang menghafal atau membaca suratul kahfi setiap malam Jumat dan hari Jumat, alhamdulillah dalam 6 bulan sudah hafal. Tapi dia komitmen setiap malam Jumat. Kalau tidak sempat malam harinya, dia di hari Jumat dia baca terus. Baca pertama dengan pandangan tilawah, terus kadang-kadang dia menggunakan handphone untuk simak, dengar tilawahnya. 6 bulan hafal suratul kahfi. Dan ini sesuatu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wat tikrar yu'allimu asy-syuttar. Ada sebuah kata, mengulangi berkali-kali akan memberikan banyak pelajaran dan mudah untuk menghafalnya. Dan kita harus ingat, memang Rasulullah tidak pernah lebih dari 8 rakaat, sebagaimana kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan Rasulullah tidak pernah lebih dari 8 rakaat. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, ini baru separuh hadis. Kenapa tidak dilanjut hadisnya? Siti Aisyah menjelaskan bagaimana 8 rakaat Rasulullah. Fala tas'al an husnihinna wa jamalihinna wa tulihinna. Jangan bertanya lagi bagaimana indahnya 8 rakaat, cantiknya 8 rakaat, panjangnya 8 rakaat, sampai 1 rakaat itu bisa membaca Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. 1 rakaat 700 ayat. Benar-benar kalau mau hidupkan sunnah Rasul 8 rakaat, jangan separuh ambil jumlah, ambil juga cara. Jumlahnya 8, caranya panjang. Sambil bangka kakinya Rasulullah. InsyaAllah kalau kita laksanakan sunnah dengan sempurna seperti Rasul, saya jamin tidak ada makmum di belakang kita. Kelamaan banget itu, 700 ayat 1 rakaat. Makanya ulama meringankan, yang mau 8 boleh, yang mau 20 boleh.
ulama mengambil solusi, kalau tidak mau kepanjangan seperti 8 seperti Rasul, boleh kurangi bacaannya tapi tambahin jumlah rakaatnya, selesai masalah. Yang mau 8 boleh. Masjid kita laksanain 8 sudah biasa, terusin. Masjid yang biasa 20, terusin. Udah. Asal tarawih kita tenang, nikmat. Jangan-jangan 23 rakaat 7 minit. Itu yang tak benar. Kok bisa 23 rakaat 7 menit? Adakah? Itu bukan tarawih. Itu namanya lomba-lomba. Siapa yang duluan naik turun. Jangan suuzan ya. Kalau tarawih tidak ada di dalam Islam seperti ini. Kok tarawih kejar-kejaran? Tidak ada tarawih seperti ini. Tarawih walaupun baca surah pendek tapi tenang, nikmat. Biar makmum mempelajari dari bacaan imam. Baca Al-Fatihah enak, baca surahnya enak, seperti qari kita Masya Allah tadi. Nikmat, ikuti, nikmati. Sedikit-sedikit tapi nikmat, daripada banyak tapi kejar-kejaran.